Salam budaya, rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Sahabat netizen, mari kita bertemu lagi untuk boboroso, ngaji roso, medar tentang budaya, apa-apa yang berbau Jawa, apa-apa yang ada muatan Jawa, apa yang aku bisa akan aku berbagi dengan panjenengan agar kita saling tahu, saling memberitahu tentang budaya, sastra, atau ngaji rasa ning wong Jawa, sehingga kita nanti bisa tambah wawasan, tambah pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang aku wedar nanti bisa juga bermanfaat bagi kita semua. Jadi monggo ya, ayo. Ada yang mau ditanyakan. Monggo. Apa tak artinya sangkan parane dumadi ini? Oh gitu. Itu memang orang Jawa itu yang yang dipentingkan atau yang diorientasikan hidup itu adalah ngaji rasa, ngrasaning urip. Sangkan itu asal dari kata sangkan itu bahasa Jawa, kalau di Indonesia kan asal. Paran itu adalah tempat tujuan. Jadi sangkan itu ke Gusti Allah, mungko parane yo nyanggone Gusti Allah gitu. Asalnya dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Satu misal seperti dari bahasa syariat, bahasa yang berbahasa Ibrani, ada kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, asaling saka pengaran bali marang pangeran. Itu syariatnya demikian. Tapi sangkan paraning dumadi itu untuk kita melakukan satu praktek, satu realisasi atau sebuah pemahaman yang lebih detail kayak apa. Di fisik ini, di manusia itu ada dua wilayah, ya, wilayah fisik dan wilayah batin. Dari wilayah raga atau wilayah sukma atau jiwa. Nah, wilayahnya raga, bagian raga itu sangkannya asalnya itu dari 4 anasir, yaitu anasir tanah atau bumi, anasir api, anasir banyu atau air, anasir angin. Nah, manusia secara fisik, ya ini fisiknya, raganya, wadaknya terdiri dari 4 anasir itu. Mungkin dari unsur bumi itu akan membentuk sebuah tulang dan daging karena ada kebutuhan karbohidrat yang ditumbuhkan dari bumi. Asalnya dari angin itu adalah sebuah bentuk rasa kasih sayang. Ada dari api itu ada sebuah rasa semangat. Ada dari air ada sebuah jiwa pemerataan, atau ada yang dari bagian dari tulang ini, terus dari kulit demikian, sehingga tubuh manusia terdiri 4 anasir, 4 unsur atau 4 elemen, atau ada yang bilang 4 wilahan. Dari 4 unsur itu terbentuk fisik manusia sebagai kurungan atau rogo wadak atau wadah atau sangkar. Nah, sedangkan belahan dari jiwa itu asalnya dari sinar probo, dari sorotnya Tuhan, asalnya dari situ. Jadi manusia itu juga punya sifat-sifat keilahian, sifat-sifat ketuhanan, duwe sifat yang Gusti Pangeran. Mula manusia duwe rasa-rasa welas asih, rasa tresno lan sak piturute. Sedangkan rasa amarah dan sebagainya itu dampak dari 4 anasir, 4 elemen itu sendiri, dari unsur api. Nah, sangkan paraning dumadi, sangkan itu dari asalnya dari
Tuhan, semuanya berasal dari Tuhan. Dan kalau nanti kita mati dan sudah tidak reinkarnasi, sudah tidak kembali manjalmo, kita pun akan manunggal dengan Tuhan, kita juga menjadi Tuhan. Ini yang perlu dipahami, kita juga punya sifat Tuhan, dan apabila kita tidak akan kembali lagi reinkarnasi, tidak akan menjalmo, itu sudah lepasnya dari unsur kepadatan itu, udah ulih-ulih dari 4 anasir, ya, mengembalikan dari 4 anasir. Jadi itu harus dikembalikan. Unsur tanah dikembalikan ke tanah, unsur dari api dikembalikan pada api, unsur dari air dikembalikan pada air, unsur dari angin kembali ke asan, dan unsur dari probo, dari cahyo, dari nur, ya, dari soroting Gusti kembali ke soroting Gusti. Namun apabila kita nanti kembali ke haribaan Tuhan atau manunggal, tepatnya bukan kembali, manunggal kepada Gusti Sang Hyang Widi, itu kalau kita masih ada sebuah kemelekatan, kita pasti kembali, karena leh uleh ini, leh uleh belum tuntas, belum selesai, belum paripurna, sehingga masih ada sebuah kemelekatan, walaupun setipis apapun, walaupun sekecil apapun. Kemelekatan yang bersifat duniawi itu pasti akan kembali. Makanya seseorang itu harus berusaha untuk melepaskan diri dari duniawi, melepaskan diri dari sebuah kemelekatan, sehingga nanti kita akan mengalami sebuah kemerdekaan yang tiada batas, tiada akhir, atau kembali ke alam keabadian. Kita bisa menunggal dengan Tuhan, kita bisa menyawiji dengan Tuhan, dan kita akan kembali memiliki sifat-sifat Tuhan. Ini. Nah, sangkan paraning dumadi, ya demikian sangkaning teko Gusti, parane ya nyanggoning Gusti asaling. Itu bahasa dari, kalau untuk ukuran saya itu sangkan paran itu juga bahasa majemuk. Sangkan itu juga dari kata asal, tapi ada bisa juga dimaknai paran itu tujuan kita saat ini, parane nyandi yo, tujuannya kemana yo. Makanya ada orang bilang demikian Simbah Dewi, yen mangan weruwo aran, yen dolan weruwo papan, sehingga papan yang awake di sini pinangka papan dolan, papan bermain, papan untuk melepaskan diri dari sebuah kemelekatan. Ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari. Karena apa? Orang yang sebaik apapun yang hidup di dunia itu masih ada sebuah kemelekatan tentang duniawi. Jadi asaling saka pengilan kudu bari marang pengiran, asaling saka Gusti bali marang Gusti. Dengan demikian banyak perjalanan yang harus kita lalui di dunia ini. Di dunia ini bukan untuk melakukan sebuah senang-senang atau poya-poya, tidak. Atau hidup ini adalah sebuah, ya katakan di dunia ini tanpa ada sebuah beban untuk melepaskan diri dari sebuah kemelekatan, tidak. Justru kita kembali ke dunia ini untuk orang yang percaya dan memahami tentang reinkarnasi. Kita ini kembali ngulih nih barang sing kantil, mengembalikan sesuatu kemelekatan yang di dunia ini, sehingga kita nanti bisa kembali ke arah sangkan paraning dumadi, bali marang sangkan paraning dumadi. Demikian mungkin cara-caranya. Ada pasinaune, melepaskan diri dari sebuah kemelekatan, disertai dengan rasa sabar, disertai dengan rasa ikhlas, legowo, tulung tinulung, sehingga kita nanti saat mau melepaskan diri, melepaskan diri maksudnya jiwa itu terlepas dari raga itu dengan enjoy dan enaknya, tanpa ada sebuah beban. Karena orang yang meninggal dunia kalau tidak dingilmoni, itu sakitnya bukan kepalang tanggung, seperti sakitnya orang yang sedang melahirkan.
sama seperti orang yang sedang melahirkan. Maka dari itu seyogyanya boleh kita untuk menuruti sebuah kebutuhannya fisik, boleh untuk menuruti sebuah kebutuhan hati, krodo, tapi hanya sekedar kecukupan, jangan sampai berlebihan sehingga nanti kita tidak ada sebuah kemelekatan. Nih sangkan paraning dumati sangkaning saka pangeran bali marang pangeran. Sangkan paraning dumati bali marang sangkaning dumati, sangkan paraning dumati maksud aku ya kita pasti satu ketika akan manunggal. Tergantung proses dari pribadi ke pribadi masing-masing beda, memang beda, tergantung dari pribadi masing-masing. Sekian atas penjelasan saya tentang pertanyaan sangkan paraning dumati, kurang lebihnya aku mohon maaf sebesar-besarnya. Rahayu.